A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, kita semoga tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saat ini kita bisa berangkat subuh sholat subuh berjamaah. Nikmat ini tidak semua orang merasakan. Maka kita yang saat ini Allah izinkan, mari sama-sama memperbanyak rasa syukur ini. Karena memang sholat subuh ini tidak mudah. Apalagi yang bekerjanya sampai malam. Bahkan ada yang bekerja sampai tengah malam, tidur sebentar dan melaksanakan panggilan Allah untuk melaksanakan salat subuh. Maka ketika saya mengisi di masjid, ketika melihat ada orang yang mungkin sedang lelah atau sedang tertidur sejenak, kita melihat dari sisi yang lain. Mungkin beliau sedang lelah, dan perjuangan itu tidak mudah untuk melangkahkan kaki mengendarai kendaraan untuk berangkat ke masjid. Maka hidayah yang Allah berikan ini semoga sampai akhir hayat kita tetap bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan Allah beri kita kekuatan. Ada yang sholatnya sempurna dengan cara berdiri, ada yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sholatnya duduk. Di tempat lain juga sama Pak, ada yang sholatnya juga duduk. Makanya sekarang beberapa masjid itu disediakan kursi lipat Kita perhatikan beberapa masjid itu ada yang menyediakan kursi lipat. Bahkan ada masjid itu yang menyediakan kursi roda. Kursi roda.
mereka melayani dan memfasilitasi teman-teman disabilitas. Ya. Ini sebuah inovasi yang luar biasa ya. Bahkan ada beberapa masjid itu yang merubah tangganya menjadi kayak semacam pelosotan tapi tidak licin. Dengan berharap mudah-mudahan teman-teman yang pakai kursi roda itu memudahkan mereka. Ya. Kalau pakai tangga kan Pak agak sulit Pak ya. Jadi alhamdulillah banyak sudah yang melek dalam segi hal itu. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang masih sehat, kuat, ya. Allah mudahkan segala niat kita untuk bisa sholat subuh berjamaah. Ya. Tadi malam saya ke rumah sakit Hermina menjenguk teman sakit. Ya, itu luar biasa yang saya rasakan terkait nikmat sehat ini. Bukan sekedar teman, bahkan saya bilang sahabat ya. Karena beliau adalah seorang yang mendakwahkan Al-Quran melalui komunitas One Day One News ya. Jadi kami punya program dengan sistem laporan di WhatsApp terkait gerakan istiqomah mengaji Al-Quran. Dari mulai 1 hari 1 juz, 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 halaman, sampai 1 hari 1 ayat ya. Dengan tujuan supaya mengajak orang untuk istiqomah minimal 1 hari 1 ayat ya, yang dibaca ya. Alhamdulillah gerakan ini sudah masuk di semua lini ya. Termasuk kita buat gerakan pojok tilawah di tempat-tempat keramaian. Jadi kalau Bapak mungkin pernah melihat ada di, kalau di sini alhamdulillah ada di Polres, di dealer Toyota ya. Ketika Bapak sedang menunggu antrian servis ya, atau antrian di beberapa tempat itu ada, kita siapkan rak buku, ada Al-Quran di dalamnya dengan tulisan, ada banner pojok tilawah, dengan harapan seorang muslim mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran. Ini kan jarang Pak ya kita lihat ya. Nah, ini sedang teman-teman lakukan gerakan ini ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita Pak ya. Salawat dan salam semoga selalu kita ucapkan, dan mudah-mudahan selalu ada di hati kita ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semua nanti hari kiamat mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, dan kelak nanti di surga Allah semoga kita bisa bertemu dan berada di barisan Rasulullah SAW. Ya. Rindu nggak Pak dengan Rasulullah? Rindu ya. Ya. Berharap 1 kali saja dalam hidup bisa bermimpi dan bertemu Rasulullah. Ya. Misalnya lewat lihat punggungnya saja. Ya. 1 kali saja berharap, dan Allah ijabah dan kita semua. Karena Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Kita sering mendengar cerita Rasulullah itu umati di akhir hidupnya. Karena tahu Rasulullah bagaimana nanti setelah meninggalnya beliau ya. Dan kita sudah mulai merasakan juga bagaimana kehidupan sekarang yang luar biasa ya. Saya berapa hari ini kalau ketemu teman-teman ya, sama-sama berdakwah itu pasti
bicaranya tentang kerisauan dan kegelisahan tentang anak-anak muda sekarang. Ya, kegelisahan dan kerisauan tentang anak-anak muda sekarang, apalagi tentang bagaimana kehidupan mereka di luar rumah, bahkan di dalam rumah. Dengan apa? Dengan HP yang dipegang. Ya. Apalagi kalau sudah anaknya 17 tahun ke atas yang sudah memegang KTP. Sekarang ada kerisauan di orang tua, anaknya bisa terlilit pinjaman online. Ya. Karena adanya KTP yang dia pegang. Apakah bisa pinjaman online hanya dengan KTP, nomor HP dan foto? Ya, saya belum pernah coba juga, Pak. Ya, mungkin yang ada punya pengalaman bisa sharing. Apakah cukup itu saja atau memang harus ada slip gaji, harus ada jaminan-jaminan? Nah, apa cukup itu saja? Dan kalau cukup itu saja, wajar kalau ada kerisauan dari orang tua terkait hal itu. Kita yang punya anak mudah-mudahan bisa mengawasi hal ini, ya, tentang anak kita pinjaman online sama judi online. Sekarang kita buka media sosial, Pak, iklannya itu, Pak, judi online, Pak, ya. Bahkan saya nonton bola live streaming, ya. Sepak bola itu juga slot itu, ya. Judi online itu, Pak. Itu kalau kita salah pincit tuh, Pak, bisa tertarik dari kita itu. Makanya harus hati-hati untuk sekarang menggunakan media sosial. Bapak jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Tidak lama, insya Allah, sebentar saja. Yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya, disaksikan oleh para malaikat siang dan malaikat malam, serta para malaikat siang dan malaikat malam berkumpul pada waktu tersebut. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya salat berjamaah lebih utama dibanding salatnya salah seorang di antara kalian dengan sendirian sebanyak 25 bagian. Dan para malaikat malam serta malaikat siang berkumpul pada saat salat subuh. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian berkehendak, sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, jadi Pak, kita sedang disaksikan oleh malaikat pada saat sholat subuh. Hanya saja kita tidak dapat melihat. Ya, kalau mungkin kita melihat ada malaikat, Masya Allah, rasanya indah dan nikmat sekali. Ya, tapi rasa-rasa itu ada, Pak, ya, ketenangan, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Itu juga merupakan tanda-tanda kita sedang, insya Allah, didoakan para malaikat. Ya. Kita yang kita cari dalam hidup ini, ya, adalah ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Beberapa teman-teman, ya, yang curhat itu banyaknya tentang kegelisahan masalah ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Kalau bahasanya anak sekarang mental health, ya, kesehatan mental. Ya. Kalau dua ini didapatkan, Pak, ketenangan, kebahagiaan, insya Allah itu nggak kenapa mental health itu. Ya. Kadang orang curhat itu tidak harus ada solusi, tapi cukup didengarkan. Ya. Ya. Nanti endingnya ya kita kasih penguatan. Dia nggak perlu solusi, kadang perlu cerita aja. Ya. Ya. Tapi ada juga yang minta solusi, saran. Kalau kita bisa sampaikan tentang ayat dan hadis, sampaikan. Jadi kalau nggak bisa apa yang kita pernah dengar dari
hadis kita sampaikan. Ya. Kalau nanti pada saat perjalanan setelah pulang dari teman kita curhat itu kita dapat jawaban dari Al-Quran dan hadis, WA sekarang mudah, harus ketemu. Ini solusinya ya, dari permasalahan yang tadi Anda ceritakan. Jadi sekarang itu masalah ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang banyak duitnya di luar udah pasti tenang dan bahagia nggak Pak? Belum tentu. Orang yang di luar sana yang banyak sekali, mungkin kita lihat secara mata kita, uangnya banyak, ya, rumahnya besar, mobilnya mewah, ya. Kira-kira sudah tentu bahagia dan tenang nggak apa dalam hidupnya? Belum tentu. Ya. Saya sudah pernah ketemu orang yang saya lihat seperti itu, terus ceritanya tentang tidak tenang dan tidak bahagia. Tapi ada juga yang Masya Allah, Allah beri kelebihan rezeki dan ceritanya tentang kekuasaan Allah, tentang rasa syukur, sabar, kebahagiaan, dia cerita tentang ketenangan, ya. Dan memang satu yang saya lihat adalah mereka menghindari riba, ya. Menghindari riba, ya. Yang satu yang saya dapat benang merahnya, ya, orang-orang yang seperti itu mereka menghindari riba. Jadi memang butuh proses perjuangan dari mulai nol merintis sampai terjadi itu. Apakah ada ujian tentang orang yang mengajak riba? Ada. Ya, apalagi kalau orang sudah dilihat berduit itu pasti datangnya itu orang-orang yang ingin menawarkan tentang keharuman, ya, bunga-bunga itu, ya, pasti ada, ya. Tapi ketika memang dia tahu itu tidak boleh, maka tetap tegak lurus, ya, tidak melaksanakan hal itu. Jadi Pak, semoga kita diberi ketenangan dan kebahagiaan dengan cara kita salat subuh terus berjamaah, didoakan para malaikat dan malaikat menyaksikan kita. Kita diberi Allah ketenangan dan kebahagiaan. Terus yang kedua, sebagai bukti bukan orang munafik, ya. Karena subuh merupakan salat yang sangat berat dikerjakan oleh orang munafik, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salat yang dirasakan paling berat bagi orang munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Ya. Jadi salat yang dirasakan paling berat bagi orang munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Ya. Jadi usahakan dan berusahalah, ya, untuk melaksanakan salat Isya dan salat subuh. Padahal seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Tahu ya, merangkak ya, kayak anak bayi mau belajar jalan, ya, merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh agar sholat didirikan, lalu aku suruh seseorang agar mengimami orang-orang. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk menyupai suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lalu aku bakar rumahnya. Sampai segitunya, Pak. Diperingati oleh Rasulullah bahwa pentingnya sholat subuh dan sholat Isya, terutama salat subuh ini. Ya. Ini berkenaan dengan hadis. Ya. Yang ketiga, pahala salat subuh seperti salat malam sepanjang malam. Ya. Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat Isya berjamaah maka seakan-akan ia salat malam selama setengah malam.
Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Karena perjuangannya yang luar biasa. Apalagi kita sudah sholat malam atau sholat tahajud tadi malam. Bagaimana caranya ya bisa sholat malam atau sholat tahajud ya. Ini bisa dicontoh Pak ya, insya Allah. Saya dulu untuk sholat malam ini berat ya, dulu ya. Tapi ketika tahu caranya Pak ya, jadi usahakan Pak tidak tidur di atas jam 10. Insya Allah ketika kita tidak tidur di atas jam 10 itu insya Allah ringan untuk melaksanakan sholat malam. Saya punya guru mengingatkan semoga tidak melakukan dosa dalam satu hari itu yang membuat kamu sholatnya malam itu tidak bangun bahkan berat melaksanakan. Karena ketika ada dosa yang kita lakukan ya kita menyadari akan dosa itu sulit sekali kita untuk melaksanakan sholat malam. Jadi guru saya mengingatkan itu lagi-lagi hidayah yang Allah berikan. Terus saya dulu punya teman-teman yang sama-sama juga semangat sholat malam. Jadi kita waktu masih zaman-zaman muda ya, Saudi ya, ada gerakan mabit ya, malam bina iman dan takwa. Dengan mengagendakan sebulan sekali dari masjid ke masjid, dari mulai habis isya berkumpul, kajian, baru tidur. Jam 2 atau jam 3 bangun, sholat malam, ya, dimulai dari setengah juz dulu, sampai di 1 juz sholat malamnya. Habis itu menunggu sholat subuh, habis sholat subuh kajian, habis kajian syuruk. Habis suruh olahraga, habis olahraga makan pagi, habis makan pagi pulangan. Dulu punya gerakan dan dulu punya teman-teman yang mengajak hal itu. Ternyata itu sangat bermanfaat Pak. Ya. Kalau sekarang teman-teman ada juga yang seperti itu. Bahkan tidak sebulan sekali, bahkan bisa 40 hari secara terus menerus teman-teman jamaah tabligh ya, insyaallah yang dari ke masjid melaksanakan hal itu. Nah, ini suatu kebiasaan yang harus dibiasakan dari hari ke hari. Nanti Bapak bisa rasakan dan kita semua bisa rasakan 40 hari Pak. Ketika kita bisa melaksanakan itu secara terus menerus, nanti 41 harinya tidak melaksanakan, terasa kayak ada hutang Pak di hati. Rasa ada hutang gelisah ya, kenapa tadi gak sholat malam ya, pasti ada rasa-rasa itu. Terus yang keempat, keutamaan sholat subuh berjamaah. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai karena jaminannya Allah menuntut kalian dengan suatu hal. Sebab barang siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu, karena jaminannya dia pasti akan menemukannya dan akan melumpuhkannya di atas wajah neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sholat subuh ini Pak, insya Allah dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijamin? Kehidupan kita, rezeki kita, dan insya Allah mudah-mudahan kematian kita nanti husnul khotimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kesimpulannya apa Pak dalam kajian kita pada subuh hari ini? Yang pertama, sholat subuh memiliki banyak keutamaannya.
Yang kedua, salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Yang ketiga, salat subuh merupakan salat yang berat bagi orang-orang munafik. Ya. Salat subuh merupakan salat yang berat bagi orang-orang munafik. Ya. Saya punya teman yang dia punya usaha apa ya? Kalau mau menerima karyawan, ya, dia mau tahu dulu rumahnya di mana, lalu dia cek di masjidnya dan orang yang ngelamar pekerjaan itu. Dia mau tahu dia salat subuh nggak atau salat isya nggak di masjidnya. Maka teman-teman saya itu ada yang sampai ketika menjodohkan, berusaha menjodohkan seseorang dengan izin Allah, dia lihat laki-lakinya ini ketika mau dipasangkan dengan seorang akhwat, itu dia lihat dulu salat subuhnya di masjid atau tidak. Bahkan orang tua sekarang, yaitu yang paham tentang hal ini, ketika memilih jodoh anaknya, dia akan pantau ya calonnya ini salat subuh berjamaah atau tidak di masjid pada saat subuh, ya, supaya dia yakin ya salat aja dia jaga, ya, apalagi hanya anak. Ya, ya. Sekarang kriterianya sampai situ ya, ketika memilih pasangan. Ya, ya Sabi ya. Ya. Apalagi antum ada anak perempuan ya, ada anak cewek ya. Nanti kriterianya seperti itu ini. Ya. Tapi nggak usah dibicarakan, dipantau aja pura-pura ke rumah, dekat rumahnya lihat masjid dekat-dekat, lu cek. Ya. Mudah-mudahan Syoki bisa melihat anaknya menikah ya. Amin. Tambah lagi satu. Kelas. Ya. Yang keempat, barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah, maka ia berada di dalam jaminan Allah. Ya. Jaminan Allah. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 6 lewat, insyaallah bentar lagi kita syuruk ya. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya. Hidup ini tidak lama. Ya. Kita diingatkan 60 sampai 70 tahun. Ya. Selalu mengingat kira-kira sisa berapa umurnya. Kalau melihat angka itu, ya. Kalaupun sudah lebih, mudah-mudahan itu bonus yang Allah ingin lihat. Amal apa lagi yang akan membahagiakan kita nanti di akhirat. Amal apa lagi yang kita akan nanti dibahagiakan oleh Allah di akhirat. Ya. Yang masih jauh jangan terlena. Ya. Tidak ada jaminan kita menunggu waktu itu. Kematian semakin dekat. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf semua jemaah, mudah-mudahan saya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Istri saya semoga Allah selalu berikan kekuatan, hidayah, dan mudah-mudahan Allah berikan lagi saya keturunan yang solehan dan soleh. Insyaallah. Mudah-mudahan orang tua saya, mertua saya juga selalu dalam hidayah dan kasih sayang Allah. Ya. Dan kita semua saya doakan bapak yang sedang sakit mungkin saat ini, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang ada hutang Allah lunaskan. Ya, yang belum pergi haji, semoga sebelum kita meninggal dunia bisa pergi haji dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.